Ya Tuhan, apakah aku melihatnya dengan benar? Orang itu, apakah itu Kincu? Jeritan kaget seorang gadis terdengar dari kerumunan, menarik perhatian semua orang dari keterkejutan mereka sebelumnya. Kincu, itu benar-benar Kincu. Seorang gadis lain mengulangi kata-kata itu dengan penuh semangat. Huomian benar-benar terpana saat dia menatap siluet di dekat pintu. Orang itu terlihat lebih menonjol hari ini daripada bertahun-tahun yang lalu. Cahaya yang terpancar dari tubuhnya membuat orang tidak mungkin mengabaikannya atau memalingkan muka. Tingginya 185 cm, mengenakan kemeja hitam dan celana hitam. Namun, pakaiannya yang sederhana dan rambutnya yang rapi dan pendek terlihat mempesona. Pipi tirus, hidung mancung, bibir tipis, dan mata yang dalam telah muncul dalam mimpi Huomian berkali-kali. Sekarang, setelah dia melihatnya secara langsung, dia tidak bisa berkata-kata. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah jantungnya akan keluar dari dadanya. Mian, apa yang baru saja aku katakan? Bicaralah tentang iblis dan dia akan muncul. Situasi ini sangat murahan sehingga bisa jadi dari opera sabun, kata Zhou Linling kepada Huomian setelah dia pulih dari keterkejutan awal. Dengan lembut mengusap lengan Huomian. Namun, Huomian sama sekali tidak merespons. Tatapan dan pikirannya tidak tergerak dan masih tertuju pada Kincu. Penampilan pria itu tidak tersentuh oleh 7 tahun yang telah berlalu, selain munculnya sedikit kedewasaan dan ketangguhan pada fitur wajahnya yang menunjukkan berlalunya waktu. Sudut bibirnya membentuk sedikit senyuman yang tidak seperti Kincu yang lebih muda dan lebih dingin, yang tidak akan pernah membiarkan ekspresi seperti itu muncul. Apakah dia yang telah berubah? Ataukah waktu yang berubah? Kincu mengamati ruangan itu, tetapi tatapannya tidak goyah ketika melewati Huomian, memperlakukannya seperti teman sekelas lainnya. Perasaan kecewa yang tak bisa dijelaskan menyengat hati Huomian. Sudah lama sekali, kata Kincu setelah melihat-lihat ruangan. Ya Tuhan, sayangku, apakah kamu benar-benar kembali? Apakah aku bermimpi? Kemana saja kamu selama ini? Liu Xing bertanya dengan penuh semangat sambil berlari ke arah Kincu. Semua orang tahu bahwa Liu Xing sangat tergila-gila pada Kincu saat masih SMA. Dia adalah alasan dia tidak berbicara dengan Huomian, bahkan tidak sekalipun selama di SMA. Dia menganggap Huomian sebagai musuh bebuyutannya saat itu, dan hubungan mereka masih belum membaik 7 tahun kemudian. Begitu dia melihat Kincu dalam bentuk manusia, dia tidak menahan diri dan melompat ke arahnya seperti anjing kelaparan yang mengejar tulang. Gadis-gadis lain juga mengerubungi Kincu, karena semua orang menyukai anak laki-laki yang melamun seperti dia. Saya telah belajar di Amerika Serikat selama ini, kata Kincu dengan santai menanggapi pertanyaan semua orang. Sudah 7 tahun lamanya Kincu menghilang sama sekali. Tak seorang pun, bahkan kekasihnya di SMA, Huomian, tidak tahu kemana dia pergi. Pada saat itu, ketua kelas, Hanzu berjalan dengan senyuman di wajahnya dan berkata, senang sekali kamu sudah kembali. Ini pasti yang paling dekat dengan kelas yang lengkap. Ayo, Nona Yao, silakan duduk. Kita bisa mengobrol sambil makan. Nona Yao dibantu ke kursi utama oleh Kincu sebelum dia duduk di kursi di sebelah kanannya. Saat Hanzu hendak duduk di kursi di sebelah kiri Nona Yao, dia mendengarnya memanggil nama Huomian. Nona Yao. Huomian menjawab sambil berdiri. Kemarilah dan duduklah di sampingku. Nona Yao memberi isyarat agar dia datang. Hanzu merasa malu. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan mengikuti kata-kata Bu Yao. Kemarilah, Mian, sudah lama sekali sejak terakhir kali melihatmu. Mengapa kamu tidak duduk di sini dan menyusul? Huomian mengangguk dan berjalan mendekat, meskipun dia tidak mau melakukannya. Dengan setiap langkahnya, jantungnya bergetar lebih keras. Dia mendekati Kincu selangkah demi selangkah. Mungkin dia terlalu gugup, karena begitu dia duduk, dia menjatuhkan gelas anggur, menghancurkannya di lantai. Saya sangat menyesal. Huomian dengan cepat meminta maaf. Selama keributan itu,
seseorang memberinya selembar serbet yang dia gunakan untuk membersihkan ujung gaunnya. Setelah dia mengangkat kepalanya, barulah dia menyadari bahwa itu adalah Kintu. Terima kasih, dia berbicara dengan nada yang jauh, seolah-olah dia telah melupakan hubungan masa lalu mereka. Kincu tidak menanggapi. Dia dengan santai mengobrol dengan teman sekelasnya dan sepertinya mengalihkan perhatiannya darinya. Hal ini terus berlanjut hingga Liu Xing dengan sengaja bertanya dengan lantang di depan semua teman sekelasnya, "Oh ya, Huomian, saya dengar kamu akan segera menikah. Tunanganmu adalah seorang dokter, kan? Bagus untukmu. Jangan lupa undang kami ke pernikahanmu. Bagaimanapun, kita adalah teman sekelas." Setelah perkataannya, seluruh ruangan terdiam dan semua orang memperhatikan reaksi Kincu dengan seksama. Belum keluarga kami masih mendiskusikannya. Tapi saya akan memberitahu semua orang setelah kami memutuskan tanggalnya, kata Huomian sambil tersenyum malu-malu. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan tajam ke arahnya. Kamu akan menikah. Setelah hening beberapa saat, Kincu akhirnya berbicara padanya. Untuk pertama kalinya, Huomian mengangguk. Entah kenapa, karena takut atau gugup, dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata ya. Oh, selamat. Ada senyuman di wajahnya, tapi tatapannya sedingin es. Terima kasih, kata Huomian dengan sopan dengan canggung. Dia tidak berani menatap langsung ke arah Kincu karena senyumnya terlalu menindas. Dia telah membayangkan pertemuan mereka berkali-kali, tapi dia tidak pernah menyangka mereka akan bertemu dalam situasi seperti ini. Mendengar hal ini, dia sekali lagi menjadi bingung. Sayang sekali, dulu Huomian adalah salah satu gadis tercantik di sekolah. Aku selalu berpikir bahwa kamu akan menikah dengan keluarga kaya atau berpengaruh, tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan menetap secepat ini. Haha, sayang sekali. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan mengajakmu, Kincan. Haha, mengapa kamu tidak mempertimbangkan aku saja? Wei Dong berkata setengah bercanda. Dia selalu menjadi pembuat onar selama di sekolah menengah dan sudah beberapa kali minum minuman keras. Wei Dong berasal dari keluarga kaya raya dan ayahnya berkecimpung dalam bisnis konstruksi. Dengan industri real estate yang berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir, dia cukup berhasil mengikuti ayahnya. Jadi, selama pertemuan, dia selalu percaya diri. Bahkan saat bercanda, Zhu Lingling segera memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Beri aku kesempatan. Kamu tidak punya kesempatan. Kamu sudah kalah dari Pangeran Tampan Qin saat kita masih di sekolah. Bagaimana kamu bisa memenangkan hati Huomian sekarang?" Sebelum dia selesai, Zhu Lingling tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menyentuh wilayah terlarang, sehingga dia segera menutup mulutnya. Hubungan antara Kincu dan Huomian tampaknya telah berubah menjadi plot dari film Jaiko Secret. Kincu tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap kata-kata Zhu Lingling. Dia hanya terus menatap Huomian dengan tatapan tajam. Huomian tersenyum canggung sebelum berdiri. Dia berkata, permisi, saya harus ke kamar kecil." Pada kenyataannya, ada kamar kecil di dalam kamar pribadi yang mereka tempati. Huomian hanya ingin mencari alasan untuk melarikan diri dari situasi ini atau, lebih khusus lagi, dari Kincu. Setelah Huomian keluar dari ruang makan, dia mulai terengah-engah. Dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya semakin cepat. Huomian tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu kembali dengan Kincu dalam situasi seperti ini. Sudah 7 tahun berlalu, dan kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkannya. Setelah dia sedikit tenang di kamar kecil, dia merapikan dandanannya sebelum berjalan keluar dengan kepala menunduk. Tetapi sebelum dia tahu apa yang terjadi, dia didorong ke dinding oleh sebuah tangan besar. Kemudian bibir sedingin es itu tiba-tiba mendekatinya. Dan kehadiran yang asing, namun akrab itu, menyebabkan otak Huomian langsung mengalami korsleting. Sebelum Huomian memiliki kesempatan untuk mendorongnya, dia tiba-tiba melepaskan tangannya. Senyum yang sangat memikat muncul di wajahnya saat dia mengangkat pipi Huomian. Dengan suara magnetis, dia berkata, "Huomian, aku kembali." Huomian sedikit gemetar ketika dia mendengar suara yang tidak asing ini.
dan ketika dia menatap matanya yang menggugah, hal-hal yang telah dia pendam begitu lama sepertinya telah muncul kembali dari lubuk hatinya. Dia bahkan tidak bisa mengingat betapa terburu-buru dia meninggalkan kamar kecil atau bagaimana dia meraba-raba untuk membuka pintu. Dia hanya tahu bahwa dia benar-benar linglung. Mian, ada apa? Mengapa wajahmu begitu pucat? Zhou Lingling berdiri dengan tergesa-gesa untuk membantu Wu Mian. Aku baik-baik saja. Wajah Wu Mian sangat pucat, bahkan ketika dia mengatakan tidak ada yang salah. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk pergi. Wu Mian dengan hati-hati mencondongkan tubuh ke arah Nona Yao dan berbicara ke telinganya, "Nona Yao, saya minta maaf, tapi saya harus pergi sekarang. Saya akan datang sendiri dan mengunjungimu di lain waktu." Nona Yao menatap Wu Mian dalam-dalam dan mengangguk, "Oke, berhati-hatilah dalam perjalanan pulang." Wu Mian tidak peduli dengan tatapan orang lain saat dia mengambil tasnya dan pergi kepergiannya begitu tiba-tiba, sehingga dia bahkan membuat Su Lingling bingung. Wu Mian sangat sombong dan palsu. Dia tidak pernah menghadiri reuni SMA manapun, pertunjukan yang luar biasa. Saya tahu ada sesuatu yang tidak beres ketika dia setuju untuk datang kali ini. Dia pasti sudah tahu sebelumnya bahwa Qin Tu akan datang ke sini juga. Dan sekarang, dia akan pergi terlebih dahulu hanya untuk merayunya. Benar-benar oportunis yang licik. Dia menggunakan trik kucing dan tikus yang sama untuk meraih Qin Tu saat itu, dan sekarang dia melakukannya lagi. Dia membuatku muak, umpat Liu Xing tanpa henti. Teman-teman sekelasnya yang lain tidak memiliki komentar apapun karena sudah 7 tahun berlalu sejak kejadian antara Qin Tu dan Wu Mian. Wu Mian tahu bahwa Qin Tu terlalu berbahaya, dan dia merasakan kebingungan yang sama seperti saat itu. Dia berpikir bahwa dia telah melupakan semuanya sejak lama, tapi siapa yang tahu perasaan yang sama akan kembali ketika dia melihatnya hari ini. Kenangan mengalir keluar dari benaknya seperti air bah yang mengalir deras dari bendungan yang jebol. Banyak hal yang terjadi pada malam kelulusan mereka 7 tahun yang lalu, dan dia pernah percaya bahwa dia tidak akan pernah melihat Qin Tu lagi. Kemudian, pria ini menghilang secara misterius dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sekarang, dia tiba-tiba kembali seperti sulap. Sungguh sulit dipercaya, Wu Mian hidup di dunia biasa. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menahan siksaan semacam ini? Tidak peduli apa, Wu Mian tidak akan berani berinteraksi dengan Qin Tu lagi, sama seperti 7 tahun yang lalu. Tidak peduli seberapa besar mereka saling mencintai, mereka tidak akan pernah bisa bersama karena mereka berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu lagi setelah kejadian itu, setelah semua yang telah ia alami. Satu-satunya impiannya sekarang adalah menikah dengan seorang pria yang stabil dan menjalani kehidupan yang nyaman selama sisa usianya. Setelah dia meninggalkan hotel dan naik taksi, teleponnya mulai berdering tanpa henti dan semua panggilan berasal dari Su Lingling. Wu Mian tidak mengangkatnya karena dia tidak tahu harus berkata apa. Pikirannya terpecah seolah-olah dia kehilangan kemampuan untuk berpikir saat itu hampir pukul 11 malam ketika dia kembali ke tempat tinggalnya. Wu Mian membuka pintu dan di dalamnya benar-benar gelap. Setelah menyalakan lampu, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dalam atau di luar kamar tidur. Sepertinya Ning Xiyuan belum pulang dari shift malamnya. Pacarnya, Ning Xiyuan, menyewa apartemen dengan 2 kamar tidur ini. Setelah mereka berdua lulus, dia tinggal di sini juga karena lebih mudah untuk merawat Ning Xiyuan dan juga karena dekat dengan rumah sakit tempat dia bekerja. Tidak perlu naik bus dan mereka bisa tidur lebih lama. Lingkungannya sangat menyenangkan dan harga sewanya juga sesuai dengan anggaran mereka. Wu Mian selalu berpikir bahwa akan lebih baik tinggal di sini sampai mereka membeli tempat sendiri. Ditambah lagi dengan adanya Ning Xiyuan di sekitar, Wu Mian sudah merasakan sedikit kehangatan sebuah rumah. Mereka telah bersama untuk waktu yang cukup lama. Tapi sejujurnya, Wu Mian sadar bahwa sebagian besar sentimen mereka lebih pada saling ketergantungan daripada cinta.
Huomian mandi air panas dengan cepat, berganti piyama, dan kembali ke kamar tidurnya untuk beristirahat. Saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering dan dia menengok untuk melihat nomor yang tidak dikenalnya.